Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Mengaja dengan NIM 122371182 dari program studi teknik pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan valuasi tambang PT Terbagi Suding yang sudah kami lakukan. Lalu PT yang kami ambil studi kelayakan adalah PT Terbagi Suding, Dusun Jatiharjo, Desa Gedu Gumanting, Tegenanang, Pesawaran, Lampung. Memiliki komunitas batu andesit dengan luas izin usaha pertambangan atau IUP seluas 81 hektar. Sumber daya terukur 19.187.540, sehingga perlu adanya analisis kelayakan ekonomi pada tambangnya. Lalu ada investasi yaitu jumlah investasi yang disediakan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari jumlah modal tetap, modal kerja, dan sumber dana. Lalu ada investasi modal tetap. Modal tetap adalah biaya yang besarnya relatif tidak berubah. Modal tetap hanya terdiri dari biaya prapenambangan dan kegiatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, yang dimana berikut ada tabel yang berupa biaya perizinan AMDAL, biaya eksplorasi, pembangunan fasilitas infrastruktur, biaya reklamasi, biaya pembangunan pohon dan pengupasan tersol, pembelian alat-alat dan berat pertambangan, dengan total harga 94.926.463.505 rupiah. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja merupakan sejumlah modal yang diperlukan untuk membiayai semua keperluan seperti keperluan sehari-hari atau keperluan biaya operasi sebelum proyek yang dijalankan, menghasilkan pendapatan untuk membiayai operasi sendiri. Jadi di modal kerja ini ada gaji karyawan, yang kedua ada pemakaian bahan bakar, pembelian suku cadang, 4 pembelian kantor, 5 biaya keselamatan kesehatan kerja, yang dimana dengan total yaitu 4.637.575.000 rupiah. Selanjutnya ada sumber dana. Untuk sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pertambangan pada PT Terbagi Suding Batu Betua ini menggunakan dana pembelian 7% dan pinjaman 3%. Yang dimana di dalam tabel ini terdapat sumber dana, yaitu ada modal pribadi dan pinjaman bank dengan total 114 juta 28.500 rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya produksi, yang dimana di biaya produksi ini dari tahun pertama sampai tahun kelima, yang dimana ada pajak bahan galian, asuransi alat, asuransi tenaga kerja, operasi pemakaian bahan bakar, pemeliharaan suku cadang, pemeliharaan kantor, biaya keselamatan dan kesehatan kerja, gaji karyawan, biaya lingkungan dan keselamatan pertambangan, biaya overhead seperti administrasi, asuransi, pemeliharaan, peminatan dan biaya umum. Lalu pada tahun pertama dengan total 124.352.390.377 rupiah. Lalu tahun kedua juga dengan total 127.369.849.900 rupiah. Lalu yang di tahun ketiga dengan total 129.273.561 rupiah. Selanjutnya tahun keempat ada dengan total 131.567.967 rupiah. Dengan tahun kelima dengan total 132.740.042 rupiah. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini dimulai dari tahun 0 sampai tahun kelima dengan target produksi, harga jual per ton dan pendapatan dengan total seluruhnya dengan total 2.457.000.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini ada laba rugi. Laporan laba rugi di mana dari tahun pertama sampai tahun kelima.
Lalu ada di sini ada produksi ton, harga jual ton, gross revenue, royalty, net revenue, nilai sisa, depresiasi, depresi, biaya produksi dan pengolahan, net income before tax, tax 20%, dan net income after tax. Yang dimana dari tahun pertama sampai tahun kelima itu dengan totalnya 204 juta 224.226.405.670 itu ribu rupiah. Lalu ada tahun kedua dengan total 199.700.966.397 ribu rupiah. Tahun ketiga 196.845.447 ribu rupiah. Dengan tahun keempat yaitu 133.385.805.10 ribu rupiah. Terus lalu di tahun kelima dengan total 192.517.473.691 rupiah. Lalu ada arus kas atau cash flow, yang dimana cash flow adalah sebuah laporan keuangan yang berisi dari pengaruh arus kas dan kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi sampai kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan penurunan dalam suatu kas meliputi suatu periode pertambangan tersebut. Cash flow juga menggambarkan arus kas masuk serta kas yang keluar dari suatu perusahaan. Dimana di sini ada tabel dari tabel produksi, ton, harga jual, gross revenue, royalty, net revenue, nilai sisa, depresi, biaya produksi, pengolahan, net income before tax, depresi, dan modal kerja. Lalu ada modal tetap biaya kerja AMDA, biaya eksplorasi, biaya pembangunan kualitas infrastruktur, biaya reklamasi, biaya pembabatan pohon dan pengupasan topsoil, pembelian alat pertambangan. Dengan jumlah dari tahun 0 yaitu minus 99.4.228.505 rupiah. Lalu tahun pertama yaitu arus kasnya 290 total dengan total 299.427.641 rupiah. Lalu tahun kedua dengan total 297.979.161.301 ribu rupiah. Tahun ketiga dengan total 297.310.568 ribu rupiah. Tahun keempat 205.874.107.573 ribu rupiah. Lalu di tahun kelima ada 207 dengan total 210, 903, 435, 997 ribu rupiah. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan NPV. NPV adalah selisih antara pemasukan dan pengeluaran yang telah dipotong dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dapat dikatakan bahwa NPV merupakan arus kas yang pada waktu yang pada saat ini. Di sini ada tabel NPV yang dimana ada dari tahun 0 sampai tahun 5, total investasi, ya produksi, pendapatan, cash flow, diskon faktor, diskon cash flow dengan NPV dengan total 4.499.499.244 rupiah. Lalu selanjutnya ada IRR. IRR ialah metode untuk membuat peringkat usulan dari prioritas tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari serta mengenai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek, atau sama dengan tingkat diskonto yang mempengaruhi nilai NPV yang sama dengan di IRR ini ada tabel berupa tahun dari tahun 0 sampai tahun 5, lalu ada total investasi, biaya produksi, pendapatan, cash flow, diskon faktor, diskon cash flow, dan NPV. NPV
dengan total 4.999.499.244 rupiah. IR lalu dengan IRR yaitu 270%. Selanjutnya ada PBP. PBP ada berupa tabel dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Lalu ada cash flow, cash flow akumulatif dengan PBP nya yaitu 1. Lalu ada pajak negara, yang dimana pajak negara ini ada berupa tabel yaitu dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan jumlah penerima negara yaitu 195.441.190.000 rupiah. Atau tahun kedua 195.441.110.000 rupiah. Dengan tahun ketiga juga sama 195.441.110.000 rupiah. Lalu di tahun keempat juga dengan total 199.441.110.000 rupiah. Lalu tahun kelima juga dengan 195.441.110.000 rupiah. Kesimpulan, yang pertama, investasi yang dihitung didapat dari modal tetap yaitu 4.637.575.000 rupiah dan modal kerja dengan harga 94.996.493.505 rupiah dan didapat sumber dananya dari modal pribadi 70% dan pinjaman bank 3% menjadi totalnya 11.830.206.443.000 rupiah. Biaya produksi setiap tahun ke-1 124 miliar, gas 52.890.373.000 rupiah. Tahun kedua 120 juta miliar 369.849.509 rupiah. Tahun ketiga dengan harga 129.273.561.376 rupiah. Tahun keempat dengan harga 131 miliar 579.907.396 rupiah. Tahun kelima dengan harga 132 miliar 740.042.243 rupiah. Pendapatan dari mulai tahun ke-1 hingga tahun kelima yaitu berjumlah 2 miliar 497 juta. 4. Laporan keuangan diperoleh dari alus laporan kas neraca. Kelima, analis kekayaan yaitu NPV dengan harga 4.999.499.244.247 rupiah. IRR dengan 270%. PBP yaitu dalam 1 tahun pajak 6. Pajak negara dari berbagai pasal yaitu 195.441.110.000 rupiah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.